Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah guys. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin teman-teman. Selamat hari lebaran, kembali ke Fitri. Semoga ibadah kita selama bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga kita juga dipertemukan dengan lebaran tahun depan, tahun depannya lagi ya. Pokoknya semoga selalu sehat, panjang umur deh teman-teman. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton juga selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton, jangan lupa subscribe guys. Nah teman-teman, kasus hari ini terjadi di Jepang pada tahun 2016. Jadi emang belum begitu lama banget ya. Ceritanya tentang seorang wanita yang suatu hari keluar rumah tapi tiba-tiba dia menghilang. Gak ada kabar apapun lagi, gak ada satu orang pun yang menemukan dia lagi guys. Dan ternyata setelah diselidiki, apa yang terjadi sama dia itu ada hubungannya dengan pangkalan militer asing yang ada di sana. Makanya memang dalam kasus ini yang terlibat bukan cuma warga negara Jepang aja. Dan kasusnya itu booming banget. Bahkan kasus ini bikin banyak warga Jepang yang akhirnya protes ke pemerintah karena mereka ngerasa dirugiin. Loh, kok ini jadi banyak korban ya gara-gara satu keputusan pemerintah. Kira-kira keputusannya itu apa sih teman-teman? Dan kemana? Apa yang terjadi sama wanita ini? Langsung aja yuk kita bahas. Seperti yang aku bilang tadi, kasusnya terjadi di Jepang pada tahun 2016. Dan kalau kita mikirin tentang Jepang nih teman-teman, mungkin kalian itu bakal berpikir tentang udara yang dingin, salju, dan memang ya kalau di sebelah utara Jepang itu sering banget turun salju. Tapi hari ini kita akan bahas kasus yang terjadi di daerah paling selatan Jepang, yaitu Pulau Okinawa. Sebuah pulau yang justru terkenal sebagai pulau tropis yang indah. Ini tujuan favorit banget buat para turis lokal mencari sinar matahari yang hangat, pantai yang indah. Bukan cuma turis lokal aja yang banyak di sana, turis mancanegaranya juga banyak banget guys. Karena ternyata 25% dari daerah Pulau Okinawa itu dipenuhi dengan pangkalan militer Amerika Serikat. Karena itu juga mungkin ya di sana tuh banyak banget restoran-restoran yang menjual western food. Bahkan sushinya aja tuh bahan dasarnya pakai bukan yang kayak sushi biasanya khas Jepang gitu, pakai bahan-bahan dasar yang disukai sama orang-orang barat. Dan orang-orang lokal di Okinawa sebenarnya mereka tuh nggak suka dengan pembangunan pangkalan militer di daerah mereka itu. Karena kan Okinawa ini bisa dibilang daerah yang nggak terlalu besar, malahan kecil nih teman-teman. Cuma 25-30%-nya itu sudah dipenuhi dengan pangkalan militer Amerika Serikat. Jadi orang lokal sana bisa dibilang ya dapat dikit doang gitu lahannya. Nah, pada tahun 2016 itu di Okinawa tinggallah seorang wanita berumur 20 tahun yang bernama Rina Shimabukuro. Dia ini adalah wanita yang sangat-sangat mandiri guys. Di umur 20 tahun yang masih sangat muda itu dia udah tinggal sendiri. Dia udah nggak mengandalkan orang tuanya lagi. Dia itu udah membiayai hidupnya sendiri. Jadi dia bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar di sana, menjadi karyawan tetap dengan gaji yang lumayan bagus. Makanya dia juga sudah menyewa apartemen sendiri untuk dia, walaupun apartemennya itu nggak begitu besar dan ada 2 kamar di dalam apartemennya itu. Tapi ya ini cukup mengesankan ya teman-teman. 20 tahun loh, ini masih muda banget, tapi dia udah bisa semandiri ini. Ditambah lagi, Rina ini sebenarnya adalah anak tunggal. Jadi biasanya kan anak tunggal itu selalu mengandalkan orang tua gitu ya. Tapi ya aku rasa sesuai pengajaran orang tuanya juga ya. Dan Rina ini sama sekali nggak manja. Walaupun dia anak tunggal. Rina juga pintar dalam bidang seni, yaitu nyanyi, menari. Dia jago tuh teman-teman. Dan menurut orang-orang yang mengenal Rina, dia memang orangnya positif banget deh. Jadi dia ramah, dia baik, pekerja keras, attitude-nya juga bagus. Dan karena Rina ini adalah seorang anak tunggal, jadi dia sering ngomong nih sama teman-temannya. Dia bilang, aduh aku pokoknya nanti pengen nikah, pengen punya keluarga sendiri, dan aku pengen punya anak yang banyak, katanya gitu. Karena kan biasanya dia sendirian nih, dia nggak punya saudara ya, jadi dia pengen punya anak banyak, pengen bikin keluarga yang besar, yang happy gitulah. Dia pengen punya anak
minimal 6 katanya guys. Dan pada tahun 2015 sepertinya impian Rina ini udah sedikit lagi mau tercapai teman-teman, karena dia bertemu dengan seorang pria yang sangat baik, yang sangat mencintai dia juga mencintai pria ini. Tapi sayangnya nama pria ini nggak dibagikan ke publik untuk menjaga privasinya. Jadi dalam cerita ini aku akan panggil pria ini dengan nama Isau. Ya pastinya itu aku karang sendiri ya teman-teman, nama aslinya bukan Isau, tapi aku panggil aja Isau gitu ya, biar lebih mudah lah aku ceritain ke kaliannya. Jadi Isau ini seperti yang aku bilang tadi adalah pria yang sangat baik, dia pengertian banget dan kelihatan sayang banget sama Rina. Dia memperlakukan Rina dengan sangat baik. Mungkin ini juga yang dilihat sama orang tuanya Rina, makanya orang tua Rina tuh dengan cepat kasih restu mereka untuk hubungan Rina dan Isau guys. Nggak lama menjalin hubungan, saking lancarnya gitu ya hubungan mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal bareng di satu apartemen. Setelah tinggal satu apartemen itu pun hubungan mereka tetap berjalan lancar. Weekday mereka masing-masing kerja, karena kan emang masing-masing tuh punya pekerjaan yang lumayan bagus, jadi ya mereka sibuk gitu. Tapi kalau weekend mereka akan habiskan waktu bareng-bareng. Semua berjalan dengan sangat baik, bahkan mereka sudah merencanakan untuk menikah. Tapi sayang itu cuma bertahan beberapa bulan aja, karena pada April 2016 satu tragedi yang sangat-sangat menyedihkan terjadi pada mereka teman-teman. Jadi Rina itu punya satu kebiasaan, kalau hari kerja pas dia pulang dari kantor, dia taruh barang-barangnya di apartemen, habis itu dia keluar lagi untuk jalan-jalan di pinggir kanal dekat sama apartemennya itu. Dia pengen cari udara segar, cari suasana yang berbeda, karena kan udah penat banget gitulah ngadepin komputer seharian, pasti kan butuh menenangkan diri, butuh menyegarkan pikiran lagi gitu. Dan menurut Rina, kalau dia jalan di pinggiran kanal itu, ngeliat lampu-lampu di malam hari dengan udara yang segar, terus dia ngeliat air yang mengalir, itu bisa bikin dia relax, bisa bikin dia fresh lagi. Suatu malam Rina melakukan hal seperti ini, karena memang dia udah berkali-kali kan melakukan hal ini dan semua berjalan baik-baik aja. Dia pulang gitu, habis selesai udah tenang, udah relax, dia pulang lagi ke apartemennya. Pada tanggal 28 April 2016 Rina melakukan hal yang sama. Dia bilang sama Isau, aku keluar dulu ya cari udara segar kayak biasa. Itu jam 8 malam ya dia keluar dari apartemen. Dan pada saat jalan-jalan di pinggir kanal itu, Rina ya sambil berkomunikasi juga dengan pacarnya, dengan Isau lewat line. Mereka kirim-kiriman pesan. Tapi hari itu sampai tengah malam Rina belum pulang-pulang juga ke apartemen. Dan pastinya Isau udah mulai khawatir juga nih. Cuma dia tahu ya Rina ini memang suka banget punya space untuk dirinya sendiri, dan Isau sangat menghargai itu. Jadi dia mikir, oh mungkin Rina ketemu sama temen-temennya kali pas lagi jalan itu, terus kayak ngobrol-ngobrol dulu lah. Sekitar jam 2 pagi Rina belum pulang juga ke apartemen. Jadi Isau kirim pesan teks ke pacarnya itu, dia bilang, Rina aku mau tidur ya, aku udah ngantuk banget nih, kamu hati-hati. Itulah kira-kira teman-teman. Dan pesan dari Isau ini masuk checklist 2, udah gitu warna merah, yang artinya memang dibaca, sudah dibaca. Cuma Rina nggak balas pesannya guys. Dan saat itu Isau berpikir, ya udah besok aja deh pagi-pagi aku tanya sama dia pas dia udah pulang, kamu kemana semalam, apa yang kamu lakukan lah segala macam. Seenggaknya saat itu Rina aman karena HP-nya masih aktif. Tapi besok paginya pas Isau bangun, dia lihat Rina belum pulang juga ke apartemen, nggak ada kabar apapun sama sekali dari dia. Dan saat itu Isau langsung tahu kalau terjadi sesuatu yang gak beres ke pacarnya, karena dia gak biasanya gitu loh Rina gak ngabar-ngabarin dia kayak gini. Isau pun langsung datang ke kantor polisi dan melaporkan Rina menghilang. Kepolisian pun langsung melakukan investigasi guys. Mereka datang ke apartemennya Isau dan Rina, siapa tahu aja di sana mereka bisa dapat petunjuk. Dan pastinya mereka juga tanya-tanya sama Isau apa yang terjadi, kronologi sebelum si Rina ini menghilang gimana. Pokoknya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang mereka bisa lah. Teman-teman Rina juga langsung membagikan info ini ke sosial media mereka masing-masing, berharap kalau ada yang tahu gitu keberadaan Rina di mana, atau seenggaknya punya petunjuk lah tentang keberadaannya Rina gitu loh guys. Polisi juga menyebar foto dan ciri-ciri Rina ke publik. Tapi sayangnya selama beberapa hari berjalan nggak ada satupun petunjuk apapun tentang keberadaan
dan Rina yang ditemukan, guys. Saat itu ada beberapa dugaan tentang kasus Rina ini, guys. Ada yang berpikir kalau Rina ini jadi korban penculikan random aja, tapi ada juga yang mikir kalau Isao, sang kekasih, itu terlibat. Dan sebagian ada juga yang berspekulasi kalau Rina ini menjadi korban sekte sesat yang ada di sana. Cuma nggak ada bukti untuk mendukung teori-teori ini sih, teman-teman. Dan akhirnya petugas bisa menemukan satu petunjuk yang sangat penting dalam kasus ini. Jadi petunjuk ini tuh menurut aku kayak awal titik terangnya gitu ya. Jadi polisi itu dari sinyal handphonenya Rina bisa menemukan di mana lokasi handphone Rina terakhir kali aktif. Dan ternyata itu di jalanan sekitar kanal yang ada di area industri gitu, guys. HP Rina terakhir kali aktif di sana itu jam 2 pagi. Pantesan aja ya pada saat Isao kirim pesan lewat line ke dia itu masih masuk checklist 2, kebaca juga. Tapi nggak tahu sih itu yang baca Rina atau orang lain. Kenapa ini informasi yang penting banget? Karena dengan info ini petugas bisa tahu secara spesifik mereka harus cari Rina di area mana gitu loh. Kalau nggak ada informasi ini mereka random aja gitu kan, sana-sana nggak jelas. Mereka langsung datang ke area industri itu dan tanya dengan orang-orang yang bekerja di sana. Kemarin semalam itu ngelihat sesuatu yang aneh nggak sih gitu? Apakah kalian ingat melihat sesuatu yang nggak seperti biasanya? Saat melakukan penyelidikan inilah petugas mendapatkan rekaman CCTV dari salah satu pabrik yang ada di kawasan industri itu. Ternyata pada malam Rina menghilang, dari rekaman CCTV itu terlihat ada satu SUV berwarna merah yang parkir di sana dan ini kelihatan mencurigakan. Dicari tahu kan sama petugas, ini SUV punya siapa ya? Dan ternyata SUV merah itu milik seorang tentara militer Amerika Serikat yang bertugas di pangkalan militer Okinawa sana, guys. Namanya adalah Kenneth Shinzato, 32 tahun dan dia adalah anggota militer Angkatan Laut Amerika Serikat. Petugas polisi berusaha mencari tahu tentang background atau latar belakang kehidupannya Kenneth ini, teman-teman. Nah, ini info sedikit tentang Kenneth Shinzato ini ya, guys. Jadi dia tuh berasal dari New York, Amerika Serikat. Dia lahir dan tumbuh besar di sana. Dia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang bernama Shirley. Dan saya nggak ada info pasti kemana ayahnya pergi, apakah ibu dan ayahnya itu bercerai ataukah ayahnya itu sudah meninggal, itu nggak ada infonya ya, teman-teman. Yang jelas Shirley sebagai orang tua tunggal seperti kebanyakan ibu-ibu di seluruh dunia ya, teman-teman, pasti berusaha banget memberikan yang terbaik untuk anaknya, berusaha banget membesarkan anaknya dengan baik. Tapi Kenneth ini dari kecil memang sudah dikenal sebagai anak yang bermasalah. Dia sering bermasalah dengan teman-teman dan gurunya di sekolah. Kenneth juga sering ngamuk, kayak tantrum gitu ya, teman-teman. Entah di sekolah ataupun di rumah. Bahkan kalau lagi tantrum gitu dia sering berusaha menyakiti ibunya sendiri. Jadi Kenneth ini dari kecil sampai dewasa emang sering banget berantem sama ibunya dan dia kayak punya kebencian yang besar banget ke ibunya. Gak tau juga sih kenapa, padahal ibunya itu yang membesarkan dia ya, dan ayahnya yang meninggalkan dia gitu. Saking parah kelakuannya Kenneth ini, Shirley sampai harus bawa anaknya itu ke psikolog untuk terapi. Jadi kalian bayangin ya, kayak jadi ibu tunggal, punya anaknya kayak gitu. Di salah satu rumah sakit yang ada di Manhattan, Kenneth dinyatakan mengalami gangguan mental. Dan terapisnya juga bilang mereka susah banget menjalin hubungan yang baik dengan Kenneth karena Kenneth ini orangnya bener-bener temperamental gitu loh, guys. Nggak bisa dideketin, marah, ngamuk, tantrum gitu. Jadi terapisnya pun mengaku susah banget gitu menangani Kenneth, apalagi ibunya ya yang memang sendiri, nggak punya pengalaman di bidang kejiwaan. Pada umur 11 tahun Kenneth akhirnya dirawat di panti asuhan karena memang ibunya tuh udah nggak sanggup lagi merawat Kenneth, teman-teman. Dan pastinya ini bikin Kenneth makin kesel aja sama ibunya karena dia ngerasa, kok ibu bisa segampang itu sih ngelepas aku, nggak memperjuangkan aku banget. Semenjak masuk ke panti asuhan itu, Kenneth dirawat oleh beberapa orang tua asuh, tapi nggak ada satupun dari mereka yang sanggup untuk menangani kelakuannya Kenneth. Jadi Kenneth sebentar gitu sama mereka dan mereka udah menyerahkan lagi ke panti asuhan, kami nggak sanggup kayak gitu. Ntar pindah ke orang tua asuh lain, tapi orang tua asuh yang baru itu juga sama, mereka merasa nggak sanggup. Sampai ada 5-6 kali lah dia pindah-pindah
perawatan orang tua asuh. Sampai akhirnya Kenneth berumur 18 tahun, dia udah dewasa, udah bisa kerja sendiri, dan akhirnya dia menyewa apartemennya sendiri. Dan lokasi apartemennya itu deket sama sang ibu. Gak lama setelah itu Kenneth join dengan militer. Setelah beberapa tahun bergabung dengan militer, Kenneth ditugaskan ke pangkalan militer yang ada di Okinawa itu, guys. Di sana dia jatuh cinta dengan seorang wanita lokal Okinawa. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Bahkan Kenneth mengambil nama belakang istrinya itu, yaitu Shinzato. Karena Kenneth ini pengen banget lepas dari ibunya, jadi nggak mau lah pakai nama belakang ibunya gitu, guys. Dia ngerasa bisa lepas dari ibunya kalau nama belakangnya juga udah diganti. Maret 2016 anak pertama Kenneth lahir, teman-teman. Tapi sayangnya nama istri dan juga anaknya Kenneth itu nggak dibagikan ke publik untuk menjaga privasi mereka. Nah, pas anaknya lahir, istrinya tuh udah bilangin sama Kenneth, udah sana kabarin ibu kamu kalau kamu tuh udah punya anak. Masa nggak kabarin ibu sendiri sih? Kabarin aja, nggak apa-apa. Tapi Kenneth ini tetap nggak mau. Dia nggak mau nurutin. Pokoknya dia nggak mau ada hubungan apa-apa lagi dengan ibunya, guys. Di tanggal 16 Mei 2016, beberapa minggu setelah Rina menghilang, akhirnya Kenneth dipanggil sama polisi untuk diinterogasi. Tapi pada interogasi itu mungkin seperti yang udah bisa kalian tebak, Kenneth menyangkal semuanya. Dia bilang, nggak tahu pak, saya nggak tahu apa-apa tentang hilangnya wanita itu, saya nggak ada hubungannya. Dan karena memang waktu itu polisi nggak punya bukti apapun untuk menangkap Kenneth, jadi dengan terpaksa ya mereka harus melepaskan Kenneth. Untungnya mobil SUV merah milik Kenneth itu sudah disita sama polisi dan dilakukan pemeriksaan ke mobil itu. Cuma hasilnya nggak bisa langsung keluar, teman-teman, butuh waktu beberapa hari. Selesai diinterogasi, Kenneth nggak langsung pulang ke rumah untuk nemuin istri dan anaknya. Yang waktu itu anaknya umurnya tuh baru 2 bulan, guys. Kemana Kenneth pergi? Dia mampir ke apotik dulu. Di apotik itu dia beli beberapa obat penenang, obat tidur, obat ini itu segala macam, ada beberapa obat. Habis itu dia mampir juga ke toko minuman beralkohol, dia beli beberapa botol whisky. Habis itu baru dia pulang. Nah, kalian bisa tebak kan nih, kira-kira apa yang mau dilakuin sama Kenneth dengan semua ini, guys? Yaps, jadi besok paginya Kenneth minum obat-obat yang sudah dia beli tadi dengan beberapa botol whisky yang dia udah beli juga, dan akhirnya dia overdosis. Dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri, guys. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan untungnya dia masih bisa diselamatkan, teman-teman. Keesokan harinya dia dibolehin pulang dari rumah sakit, tapi 1 hari kemudian Kenneth melakukan percobaan yang kedua. Kayak tadi lagi, dia beli obat-obatan, dia beli beberapa botol whisky, dia pulang ke rumah dan melakukan hal yang sama. Dia overdosis untuk kedua kalinya. Dia dibawa ke rumah sakit dan yang kedua ini usahanya juga gagal, teman-teman. Dia masih bisa diselamatkan. Saat polisi mendengar apa yang terjadi dengan Kenneth ini, mereka langsung udah punya kecurigaan. Wah, jangan-jangan dia melakukan itu karena saking takutnya mau masuk penjara gitu. Jadi ya memang dia ada hubungannya nih kayaknya dengan menghilangnya Rina. Kebetulan juga 2 hari kemudian hasil pemeriksaan mobil SUV merah milik Kenneth akhirnya keluar, guys. Dan ternyata di dalam mobil Kenneth itu petugas menemukan DNA milik Rina Shimabukuro, yang artinya sebelumnya Kenneth berbohong. Dia bilang nggak ada hubungannya, nggak tahu apa-apa dengan Rina. Tapi kalau emang bener, gimana caranya DNA Rina bisa ada di dalam mobilnya, guys? Akhirnya polisi pun langsung memanggil Kenneth ke kantor polisi lagi untuk diinterogasi yang kedua kalinya nih. Dan diinterogasi yang kedua ini tanpa disangka Kenneth mengakui semuanya. Dia bilang, yes, saya memang terlibat dengan menghilangnya Rina. Bahkan dia kasih tahu ke petugas di mana mereka bisa menemukan Rina. Mungkin saat itu Kenneth kayak udah mikir, percuma juga nih aku diam, yang ada dianggap nggak kerja sama dengan petugas dan hukumannya pasti bisa lebih berat kan, teman-teman. Kenneth membawa petugas ke sebuah area hutan dan di sana petugas menemukan sebuah koper berwarna hitam yang di dalamnya adalah jasad seorang wanita. Jasadnya itu udah membusuk, teman-teman, udah sulit banget untuk dikenali. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik bisa dipastikan kalau itu adalah jasad Rina. Parah banget ya, teman-teman. Jadi gimana sih kronologi kejadiannya? Menurut Kenneth,
Pada tanggal 28 April itu malam hari dia lagi berkendara aja sendirian naik mobilnya, dimana tiba-tiba dia ngelihat ada seorang wanita nih jalan sendirian, dan pada saat itu keadaannya sepi, gelap, dan wanita yang lagi jalan sendirian itu adalah Rina, guys. Menurut Kenneth, dari kecil dia itu udah punya hayalan yang gelap banget tentang wanita. Jadi dia itu menghayal untuk menculik, memperkosa, bahkan membunuh wanita, guys. Hayalan macam apa itu ya? Bahkan dia juga menghayal untuk menghabisi nyawanya sendiri dan menghabisi ibunya sendiri. Cita-cita terbesarnya adalah membuat tragedi yang sangat tragis, yang sangat besar gitu di dunia. Dan alasan dia untuk masuk militer itu juga sangat gelap. Jadi katanya karena ya dia ingin merasakan mengakhiri hidup seseorang. Makanya pada saat dia ngelihat Rina jalan sendirian di tempat yang sepi, gelap, dan Rina juga kan badannya kecil, dia ngerasa wah ini kesempatan yang pas banget katanya. Bahkan Kenneth merasa kalau itu adalah takdir. Creepy banget ya guys. Jadi pada saat itu Kenneth memutuskan untuk langsung beraksi. Dia samperin Rina, keluar dari mobil, dia deketin Rina, dan dia memukul bagian belakang kepala Rina pakai batang logam sampai Rina itu jatuh dan gak sadarkan diri. Setelah itu Kenneth memasukkan Rina ke dalam mobilnya, dibawa ke area yang terpencil, dan di sana Kenneth mulai memperkosa Rina. Tapi ternyata pada saat Kenneth melakukan aksinya ini, Rina kebangun, dia langsung berusaha melawan, teriak-teriak minta tolong. Kenneth keluarin pisau yang dia punya dan mulai menusuk Rina berkali-kali sampai akhirnya Rina meninggal, guys. Habis itu apa yang dilakukan sama Kenneth? Dia ambil koper yang ada di dalam mobilnya. Jadi saat itu Kenneth bawa koper berwarna hitam yang memang kosong, nggak ada isinya tuh guys. Terus dimasukinlah jasadnya Rina ke dalam koper tersebut. Kopernya dimasukin ke dalam mobil. Dari situ Kenneth berkendara sekitar 20 km dan akhirnya dia menemukan satu area hutan yang sepi, yang terpencil. Dia buanglah kopernya tuh ke sana. Setelah itu seolah nggak terjadi apa-apa, Kenneth pulang ke rumah bertemu dengan istrinya dan anaknya yang masih bayi. Padahal dia tahu apa yang udah dilakuin ya. Bisa-bisanya loh guys. Tapi selama beberapa hari setelah kejadian itu, Kenneth masih sempat deg-degan juga katanya. Dia ngerasa, aduh jangan sampai ketahuan nih, jangan-jangan ketahuan nih gitu. Tapi setelah beberapa hari, beberapa minggu berjalan, nggak ada polisi yang menangkap dia udah mulai ngerasa pede. Dia ngerasa, oh nggak nih, aku lolos nih dari apa yang aku lakuin gitu. Bahkan dia udah kerja kayak biasa guys. Tapi ya kesenangan dia ini cuma sebentar aja, karena akhirnya ya dia ketahuan dan ditangkap sama polisi. Setelah keluarga, teman-teman, dan Isao tahu apa yang terjadi dengan Rina, pastinya mereka sedih dan terpukul banget. Karena ya mereka saat itu masih berharap banget bisa menemukan Rina dalam keadaan hidup, dalam keadaan baik-baik aja. Tapi ternyata tragis banget gitu loh yang terjadi sama dia. Nggak ngebayangin ya guys, apalagi Isao ya, pacar Rina tuh kayak mungkin ada pastilah di dalam hatinya tuh ada sedikit penyesalan, walaupun ya memang bukan salah dia gitu. Karena kan memang biasanya Rina juga melakukan hal ini dan semuanya baik-baik aja. Masyarakat di sana pun setelah tahu kasusnya Rina ini dan pelakunya adalah militer Amerika Serikat yang bertugas di pangkalan militer Okinawa itu, mereka marah banget teman-teman, karena ternyata kejadian kayak gini nggak cuma sekali ini terjadi, sebelumnya juga udah pernah terjadi gitu. Anggota militer yang bertugas di pangkalan sana melakukan kejahatan ke warga lokal. Kasus pertama yang diketahui terjadi itu di pertengahan 90 ya teman-teman. Jadi kasusnya tuh ada seorang gadis umur 12 tahun, dia diculik dan diperkosa oleh 3 anggota militer Amerika Serikat. Setelah tahun 95 itu ada beberapa kasus juga. Makanya pada tahun 2016 pada saat kasus Rina ini, warga tuh kayak udah murka banget gitulah ya guys. Bahkan banyak banget dari mereka, hampir semua ya warga Okinawa itu turun ke jalan untuk melakukan demo. Mereka meminta pangkalan militer Amerika Serikat di sana dihilangkan. Nih kalian dengar sendiri aja deh. This is not how we want the country to be. We are your friends, your neighbors. But we want base to be
gone. Di persidangan, Kenneth mengaku pembunuhan yang dilakukan ke Rina itu tidak direncanakan. Memang karena dia ngelihat situasinya di situ pas, jadi dia lakuin itu. Tapi hakim nggak percaya guys, karena pertama, kalau memang Kenneth ini nggak merencanakan, kenapa dia udah bawa koper hitam di dalam mobilnya yang memang kosong, nggak ada isi apa-apa gitu guys. Dan dia juga udah bawa pisau, dia udah bawa batang logam yang dipakai untuk menyerang Rina. Semua bukti yang ada menunjukkan kalau pembunuhan dilakukan Kenneth itu memang sudah direncanakan. Ya memang mungkin karena dia punya hayalan itu dari kecil, dan saat itu dia memutuskan untuk melakukan aksinya itu beneran gitu kan, direalisasikan sama dia persiapkan semuanya, senjatanya, bahkan koper untuk menyimpan jasad korbannya. Dan atas kejahatan dilakukan oleh Kenneth, sebenarnya banyak banget yang berharap kalau Kenneth ini bisa dijatuhi hukuman mati ya teman-teman. Tapi hakim dalam persidangan nggak setuju, jadi dia memberikan hukuman seumur hidup kepada Kenneth tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Menurut kalian cukup nggak sih hukumannya teman-teman? Sementara ya untuk motif kenapa Kenneth melakukan kejahatan sebrutal ini, selain memang dia itu punya hayalan yang gelap banget tentang wanita dari kecil, kayak kita nggak akan pernah tahu ya teman-teman. Mungkin karena kebenciannya Kenneth kepada ibunya, jadi dia kayak kebawa gitu ya, dia kesel juga sama wanita dan punya hayalan kayak gini. Bisa jadi juga. Tapi istrinya Kenneth yang orang asli Okinawa itu gak pernah dikasarin sama Kenneth katanya guys. Sedangkan kalau misalkan emang dia benci sama wanita karena dia benci sama ibunya itu, pasti istrinya juga kan udah dikasarin ya sama dia. Jadi ya entahlah guys, kalau menurut kalian pemicu utamanya Kenneth melakukan ini tuh apa sih? Itu dia cerita kita kali ini teman-teman. Kasihan banget ya Rina ini, dia hidupnya harus berakhir tragis banget. Padahal dia itu cuma seorang wanita muda yang gigih, mandiri, punya masa depan cerah. Dia udah berencana untuk punya keluarga sendiri, punya anak yang banyak. Pokoknya kayak membentuk keluarganya sendiri gitu. Tapi semua cita-citanya ini, kehidupannya ini, masa depannya ini hancur, berhenti lebih cepat gara-gara perbuatan kejinya Kenneth. Gila sih, aku juga kalau jadi penduduk di sana pasti udah khawatir banget dengan adanya pangkalan militer ini ya, soalnya udah banyak yang jadi korban sih. Menurut kalian gimana sih teman-teman? Kasih tahu aku ya apa pendapat kalian, aku pengen banget tahu. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat bikin videonya, makin banyak yang nonton ya teman-teman ya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku hanifastori92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.